Jadi sama-sama punya pengalaman sama Tuhan gitu loh. Ya kan? Okay. Dan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Kalau dipuaskan masa bosen sih? Om Fresh, Montezuma, dan Bill Reinhardt di Jom. Shalom. Shalom. Dua-duanya pendeta nih. Udah pendeta. Kita juga. Kita semua. Jadi kita mau ngomongin apa nih rame-rame Iya. gitu? Kita ngomongin sesuatu yang mungkin banyak orang nggak suka. Nih Om, iya Bill. Oh, oke. Banyak orang nggak suka karena kayak gue dulu nggak suka namanya sekolah. Karena Pakai kursus ya? kursus apa tuh? Masak. Koki. Abi. Makanya yang kita mau ngomongin adalah pemuritan. Identik dengan sekolah nih. Identik dengan bosen ya? Iya. Iya. Bosan. Banyak anak-anak muda yang sekarang lebih suka, mungkin lebih suka nongkrong, lebih suka nonton daripada pemuritan. Iya benar. Nah makanya tema yang kita angkat hari ini adalah pentingnya pemuritan. Yes. Gitu. Nah Om Bill, kalau kita lihat dari firman Tuhan dari Matius itu dikatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Iya. Abis dibilang gitu baru Tuhan bilangnya baptislah mereka dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Dan terakhir ya Om ditutup kerennya gini Bill. Dan ajarlah, berarti muridin lagi. Nah kalau Alkitab udah ngomong 2 kali soal pemuritan, berarti ini sesuatu yang penting. Serius ya? Iya, dulu orang berpikir mungkin yang paling penting adalah baptis. Sedangkan ketika saya belajar teologi, Nando juga belajar, dia juga belajar kita di kampus yang sama gitu. Bahwa ternyata baptis itu cuma tanda kita diselamatkan, kita bertobat. Simbol. Makanya yang paling penting adalah pemuritan. Nah, mungkin dari Om Monty dulu nih. Kenapa sih Om? Pemuritan itu penting banget di zaman sekarang khususnya bagi orang-orang milenial, anak-anak muda. Sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam ya, pemuritan itu bukan penting di zaman now aja, tapi dari sejak manusia itu jatuh dalam dosa dan manusia itu untuk kembali memiliki imago Christi, ya kan, karena imago Dei-nya kan rusak kan, ya bukan hilang sih, rusak aja gitu kan, cuman untuk ditata lagi sehingga memiliki keserupaan dengan Kristus harus dimuridkan, gitu kan. Nah, cuman di sini adalah edukasi, kesadaran dari orang percayanya itu yang memang harus ditumbuh kembangkan gitu kan. Ya kayak seperti inilah yang namanya kalau kamu mau jadi dokter, ya harus sekolah kedokteran. Iya kan, gitu kan. Benar. Mau jadi insinyur, jadi sekolah untuk jadi insinyur, gitu kan. Nah demikian juga untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya kita juga harus diperlengkapi, kita harus diajar, harus dimuridkan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi itu memang penting banget karena itu adalah syarat untuk kekekalan. Kan tujuan kita adalah heaven. Tujuan kita adalah surga. Tujuan kita bukan menjadi serupa Kristus. Tujuan kita adalah surga. Tapi untuk masuk surga harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itu penting. Oke. Jadi istilahnya kayak sebenarnya jadi orang Kristen itu tujuan utamanya itu menjadi serupa dengan Kristus dulu ya. Jadi serupa Kristus. Untuk sampai kita ke rumah Bapa. Dan kalau untuk menjadi serupa dengan Kristus perlunya pemuritan. Jadi pemuritan tuh kayak kendaraannya ya. Medianya buat menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau Bill yang lagi galak sama pemuritan. Apakah punya sebuah statement atau konsep seperti itu terlebih lagi untuk generasi ya? Nah, dan satu lagi, Bill ini seorang pemimpin di PPA dan dia sedang departemennya juga, dan dia sedang menggalakkan pemurid dalam 1 tahun ini kita ngebahas tentang pemuritan. Nah, berarti yang penting banget tuh. Nah itu kenapa tuh? Nyambung kan? Kenapa? Padahal pemuritan kan hal yang bosen ya. Kalau dibilang stigmanya ya. Benar. Kalau dari gua, kenapa penting gitu ya? Mungkin kalau saya ada beberapa alasan sih Om. Gitu ya, kenapa penting. Yang pertama, karena begini. Saat kita mencintai seseorang gitu ya. Atau ya siapapun lah. Somebody lah ya. Ya, somebody siapapun. Kita bener-bener deeply, bener-bener cinta banget. Kita nggak akan berhenti sampai di
pengenalan informasi luarnya aja. Iya. Oh iya. Rumahnya di mana? Ya kan. Warna kesukaan. Warna. Ya cuman apa sih orang tuanya siapa, sekolahnya di mana. Gue rasa kalau orang yang benar-benar cinta, dia nggak akan berhenti sampai situ. Temannya juga tahu. Istilahnya kalau bahasa Yunani-nya kan nostos. Rana-rana teologi gitu ya. Jadi dia ngenalnya cuma sebatas informasi. Iya benar gitu. Nah, menurut gua saat seseorang benar-benar cinta ya, saat kita cinta sama istri kita, pasangan kita, atau kalau Ino ya pernah atau future istri, future istri. Jadi bayanginnya dulu gitu. Kita pasti akan benar-benar cinta dia secara benar-benar kita pengen tahu sampai misalnya sampai titik yang dia nggak pernah kasih tahu ke orang. Kita pengen benar-benar tahu ujung-ujung hatinya dia. Istilahnya kayak gitu. Nah, seperti itulah menurut gua orang yang benar-benar cinta sama Tuhan. Iya. Orang yang cinta sama Tuhan itu nggak cukup sampai di nostos, dia harus ginosko. Oke. Jadi ginosko itu benar-benar tahu dengan mengalami. Iya. Gitu Keintiman. Keintiman bicara, dan itu bicara hanya bisa dilalui lewat pemuritan ini menurut gue. Iya. Gitu. Jadi lu pengen tahu banget orang yang lu cinta, lu sayang, lu nggak akan cukup hanya berdoa. Iya. Ibadah sore, ibadah doang gitu. Atau lu cuma baca Alkitab yang sekedar baca doang. Betul. Lu soalnya ini dari pengalaman pribadi gue, waktu gue bener-bener lahir baru ya bisa dibilang, perjumpaan untuk kesekian kalinya dan mengubahkan hidup gue. Di saat itulah gue bener-bener yang baca Alkitab itu nggak bisa cuma lewat. Gue harus bener-bener tahu wahyinya sampai titik komanya. Oke. Gitu loh. Dan berulang kali bacanya. Iya, dan bahkan ya bisa dibilang sampai detik ini gue saat teduh udah gue rubah metodenya. Kalau gue dulu saat teduh banyak-banyakan pasal. Iya. Bisa dibilang semakin banyak pasal semakin kudus. Iya, benar. Tapi kalau sekarang jujur satu pasal gue cukup baca satu pasal aja. Tapi gue ulang-ulang. Oh iya benar. Berkali-kali. Berkali-kali. Muncul tuh. Untuk bener-bener, oh ini tadi kok kelewat ya? Iya. Oh ini gini ya? Iya. Gitu. Jadi kenapa? Karena gue bener-bener pengen mengetahui apa yang gue cinta. Secara detail. Benar. Nah itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua itu dari Alkitab kan juga bilang, Petrus bilang, kalau lu bersiap, kita harus bersiap-siap suatu hari akan dimintain pertanggungjawaban dari orang lain. Iya kan? Iya. Dan pertanggungjawaban itu berbicara tentang apologet. Oh iya. Iya kan? Nah, jadi yang kedua kenapa kita harus pemuritan itu bicara soal apologetika. Iya. Bagaimana kita membela iman kita. Iya. Karena memang kenapa penting, karena dari pengalaman dan dari pengetahuan memang gue lihat sekarang ini tuh ada tiga ancaman kekristenan untuk masa depan. Yang pertama itu udah pasti LGBT. LGBTQ+ itu udah pasti. Kedua itu ateisme. Ateisme yang entah teoristis, entah praktika, ya. Dan yang ketiga ajaran gak sehat. Gitu. Nah menurut gue untuk mengcounter hal ini, ya kembali lagi kita nggak cukup untuk doa aja. Iya. Gitu loh. Kita nggak cukup. Maksudnya doa itu base, jangan salah artiin. Iya benar. Itu napas nggak boleh sampai nggak doa. Itu nggak boleh. Justru dari doa itu akan melahirkan tuntunan. Hikmah. Itu gitu ya. Oke. Doa itu nggak boleh dikecualikan. Doa itu harus itu harus start di situ. Startnya harus di doa. Dasar ya. Dasarnya. Tapi Kristen nggak berdoa dipertanyakan. Nggak boleh dong. Iya. Makanya doa Bapa Kami kan. Benar. Doa Bapa Kami. Itu asik tuh kalau dikupas lagi tuh. Mungkin sesinya nanti Om ya. Eksposisi doa Bapa Kami gitu ya. Gitu ya. Nah menurut gue apa sih namanya tadi? Iya itu biasanya itu, tapi bangunannya maksudnya pilar-pilarnya harus dibangun menurut gue lewat pemuritan. Iya. Gitu, karena dari pengalaman waktu itu sempat ada salah satu anak muda gitu Om ya. Dia jadi punya kasusnya itu adalah dia jadi diancem ya pokoknya sama pacarnya lah, dibohongin sama pacarnya. Mantannya. Takut-takutin gitu. Akhirnya dia ke rumah,
terus cerita segala macam, dan akhirnya udah tuh saya bilang, singkat cerita ternyata apa yang saya bilangin benar. Nah, latar belakangnya dia ini ateis Om. Ya bukan ateis lah ya, tapi skeptis gitu, jadi kayak nggak percaya malah agama gitulah ya. Dan karena dia udah ngerasain maksudnya ternyata omongan saya benar, akhirnya dia mulai bertanya sama saya. Tanya, "Bang, boleh nanya-nanya nggak soal Kristen?" Dia bilang gitu. Dan menurut saya pertanyaan yang kritis dan fair, dia tanya gini, "Bang, kalau emang Tuhan itu ada nggak sih?" Dia bilang gitu. Terus kalau emang ada, apa buktinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua dia nanya lagi, kalau emang Tuhan ada, kenapa Kristen yang benar? Gitu. Terus dia tanya lagi, intinya kenapa Alkitab itu benar? Kayak gitu. Nah, karena puji Tuhannya saya tertarik dengan hal itu dari dulu gitu Om. Jadi suka belajar hal itu, akhirnya saya bisa jawab. Semua pertanyaan dia saya jawab. Dan hasilnya apa? Tadinya dia nggak pernah ke gereja, akhirnya ke gereja Om. Berarti Billy juga alamin proses pemuritan dong ya? Iya. Lu kan nggak mungkin bisa jawab kalau lu nggak dimuridkan. Enggak, betul. Iya. Kita jadi murid dulu untuk bisa memuridkan. Betul. Wah, ini sudah. Wah, lu nggak bisa jadi pemimpin kalau lu nggak jadi pengikut, Bos. Bener. Sadap ini. Jadi John Maxwell ya Om ya. Gitu sih Pak itu. Oke, ini berarti kita udah close lah. Pemuritan itu penting. Nah, kalau Jangan di close dulu dong. Maksudnya simpulan. Tenang dulu, tenang. Panjang ini. Tinggal area yang pusing. Nah, kita ngomongin tentang metode. Oke. Ada orang beranggapan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu cukup dan Roh Kudus yang memimpin. Iya. Lu baca Alkitab aja deh, Tuhan kasih tahu. Begitu. Apakah metodenya seperti itu atau bagaimana? Nah, iya. Om, jadi kayak mungkin nanya Monty ya tadi. Si Bill juga bilang bahwa sebenarnya doa itu dasar, tapi intinya nggak berhenti di situ. Benar. Gitu. Nah, kita perlu yang namanya pemuritan. Nah, kalau menurut Om gimana tuh? Metode kayak gitu kan tadi sih. Metode menurut saya itu yang paling keren banget sih metode Yesus. Itu keren banget pemuritannya. Tadi aku tertarik sama Ino, Anda juga bilang bahwa kok pemuritan tuh kayak membosankan atau berat. Benar. Tapi ya kalau kita perhatiin di Alkitab ya, waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu di Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat 52 dibilang bahwa ketika Tuhan Yesus itu udah mau terangkat ke surga, dikatakan murid-murid itu mereka sujud menyembah Dia dan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Nah, jadi aku belajar sesuatu bahwa pola pemuritan Yesus itu bukan membosankan. Iya. Itu menyenangkan. Benar, gitu. setuju. Nah, kalau sampai membosankan, di sini kan kita harus evaluasi nih. Benar. Tapi yang Yesus lakukan itu dia menyenangkan. Kenapa? Karena pemuritan yang dilakukan Yesus itu mentransformasikan hidup seseorang. Benar. Mengubahkan. Nah, itu yang akan membuat jadi orang tuh seger terus, happy, dia senang, bergairah gitu kan. Nah, caranya apa yang Yesus lakukan? Nah, kalau dilihat di Lukas 1 ayat 1 dikatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus melakukan dan mengajarkan. Jadi polanya Yesus itu bukan cuma ngajarin doang tapi dia ngelakuin, tapi dia lakukan dulu. Keteladanan. Teladan. Iya. Contoh yang nyata jadi. Ini yang menurut aku yang gimana untuk bisa pemuritan itu menarik, menyenangkan, itu harus mentransformasikan. Berarti pertama harus dibangun kepercayaan. Ya dong. Gue mau dimuridin sama lu dasarnya apa? Gitu kan. Nah, dia bisa percaya nggak sama kita. Nah, itu harus dibangun. Jadi ada kepercayaan yang tulus. Gitu ya, bukan bulus ya. Kemudian yang kedua, bukan lebak bulus. Yang kedua, pemuritan itu yang memuridkan pertama harus jadi pelaku firman. Tapi yang memuridkan juga harus dibimbing menjadi pelaku firman. Jadi ada kepercayaan yang tulus, jadi pelaku firman, dua-duanya nih baik pemurid dan murid sama-sama yuk kita lakukan firman. Itu yang membuat suasana akan menyenangkan. Dan kemudian yang ketiga adalah kita harus rekat dengan nilai dan doktrin yang sama.
Lo bingung nggak kalau misalnya sekarang mau memuridkan tapi mengerti doktrin yang berbeda? Pusing kan? Value beda gitu. Ya bukan berarti doktrin dari gereja lain itu sama. Tapi kalau kita di gereja yang sama, nih kita konteksnya pemuritan gereja ya. Ya doktrinnya harus sama dong, sepakat. Baptisan misalnya baptisan selam. Nah kalau beda doktrin susah. Misalnya Pentakosta dengan Katolik misalnya. Nah, misalnya kayak kan gitu. Udah beda tuh. Betul. Jadi harus ada kesepakatan gitu. Jadi menurut aku untuk sesuatu pemuritan yang bisa menyenangkan, nggak membosankan, itu harus mentransformasikan hidup seseorang. Ya caranya gimana? Ada kepercayaan yang tulus. Pemuritan itu menjadikan sama-sama kita menjadi pelaku firman, firman, dan kemudian rekatkan dengan nilai dan doktrin yang sama. Jadi kalau disingkat ajar. Kan? Ada kepercayaan yang tulus. Ada kepercayaan yang tulus. Jadi pelaku firman. Rekatkan dengan nilai dan doktrin yang sama. Disingkat ajar. Gitu. Keren sih. Pester banget, pester. Mestinya nggak membosankan sih ya. Setuju. Oke. Itu lah yang murid-murid transformasi jadinya. Iya sih kan kadang kalau pola pikir pemuritan kan kita bahkan dipaksa datang ke kelas, terus diberikan doktrin-doktrin atau teologi-teologi yang berat. Akhirnya kita kayak, waduh, terus pulang bahasa Alef Bet Latin, bahasa Gimel Dalet. Pas pulang bukan sukacita malah. Langsung beresin bara Elohim. Tapi gimana kebayangin kalau kita jadi pelaku firman, kan Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah. Jadi sama-sama punya pengalaman sama Tuhan gitu. Ya kan? Dan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Dipuaskan masa bosen sih? Kalau gue setiap kali ini puas masa aduh males gitu. Nggak mungkin kita nggak makan gitu. Nggak mungkin. Justru kita nyari makanan. Itu sih menurut aku ya. Makanya sebenarnya kita kalau melakukan pemuridan, pastikan kita ini pelaku firman dulu. Betul. Karena dengan melakukan firman itulah hidup kita berubah. Betul. Perubahan bisa terjadi karena kita melakukan firman Tuhan. Betul. Nah ketika kita melakukan firman Tuhan dan hidup kita berubah, itu memuridkan gak akan bosan. Iya. Karena gak cuma teori ya. Iya benar. Benar-benar terjadi pemuritan, bukan pemurtadan. Lagi. Kayaknya Om cocok jadi pestergram. Iya. Quotes-quotesnya itu loh. Ajar. Mama Mia. Bill, lo pernah gak? Kan tadi ngebahas Om Monty ya. Om Monty itu bahas tentang seorang yang mau memuridkan tuh berarti harus melakukan firman Tuhan. Lo baru bikin perubahan. Nah, lo ini sekarang memuridkan ya? Memuridkan gue, memuridkan Ando, bahkan juga banyak orang. Berarti apa ayat firman Tuhan? Gini, apa ya? Gue mau ngomong gimana nih? Kejadian apa yang pada akhirnya lo memutuskan melakukan firman Tuhan, pada akhirnya lo berubah. Gitu. Pada akhirnya lo harus bisa muridin orang nih. Jadi ini lebih ke kapan titik baliknya gue. Sampai gue bisa memutuskan untuk jadi mau memuridkan jadinya. Oke. Jadi firman Tuhan tuh jalan keluar tuh jadi gitu. Apa nih? Kalau dari gue sih kayaknya berjalan aja gitu. Cuman memang startnya itu dari awal tahun 2022. Awal tahun 2022. Awal tahun, jadi kita nih pemuritan udah mau jalan 2 tahun Om sebenarnya gitu. Jadi, nah awalnya itu mungkin udah lama ya sebenarnya. Dari semenjak gue masuk STTBI. Seminari Beto STTBI dari 2017 Om. Jadi saya lanjut kuliah gitu. Cuma memang karena waktu itu onsite ya belum ada kayak sekarang kan Zoom. Kredit banget. Gak kuat deh Depok, Petamburan. Aduh, setiap hari kayaknya nyerah dah gitu kan. Nah dari situ mungkin membangkitkan membangkitkan nafsu belajar, lapar gitu. Nah akhirnya nggak tahu ya apa ini semua orang atau sedikit orang. Cuman memang kalau kita biasanya kalau udah sering banyak baca buku, secara otomatis pengen membagikan. Minimal dikeluarin lah ya. Jadi kayak udah numpuk nih kayak kita pengen ngeluarin gitu loh. Nah itulah mungkin awalnya di situ. Gitu. Jadi karena jadi udah belajar, jadi pengen mengajar gitu loh. Nah terus
Ditambah kemarin tuh 2022, memang saya rencana bikin equipping gitu kan. Nah kita bikin equipping soal cool dulu awalnya. Jadi ada gembala-gembala cool di youth itu, di equip dulu nih, dikasih tahu dasar-dasar teologi tentang jadi gembala tuh gimana. Bla bla bla. Dari situ akhirnya terus berlanjut Om. Nah dari situlah sekarang tuh jadi makin tegas bahwa emang harus pemuritan. Gitu. Makanya sekarang pun youth kita visinya agak direvisi jadinya. Kalau tadinya visinya rumah bagi generasi, sekarang direvisi jadi rumah bagi murid Kristus. Wah, di soundingnya di sini nih. Makanya jadi kita lumayan buat clickbaitnya ya. Iya. Makanya nanti mau tambah mural gitu. Nah kita tambah di situ. Gitu sih Rino. Jadi menurut tuh kenapa urgensi banget gitu? Kenapa generasi sekarang harus dimuridkan? Apakah ada degradasi pengetahuan akan Allah dari generasi sebelum sama generasi sekarang? Apalagi generasi terbaru apa nih? Alpha. 25 ke atas. Alpha. Gitu. Generasi Dudu ya Alpha. Iya. Anak saya 2021 baru lahir. Oh iya. Iya, generasi Alpha udah. Alpha ya. Ya kalau menurut gua mungkin pengen nambahin sedikit tadi yang Om kan metodenya udah oke banget, bener banget tuh, gue setuju banget tentang metode pemuritan itu yang ajar itu. Mungkin kalau dari gue gimana caranya, maksudnya nanti nyambung ke urgensi sih. Mungkin metode dari gue juga karena pemuritan itu biar nggak membosankan adalah dengan kita menjawab apa yang jadi kebutuhan mereka. Aplikatif jadinya. Gitu. Jadi soalnya kita udah praktekin juga Om gitu. Jadi kita udah 2 kali bikin namanya kayak gathering gitu Om sama jemaat. Semacam retret lah ya. Semi retret. Tapi di situ lebih ke belajar. Akhirnya kita bagiin tentang kemarin lu bahas apa? Alkitab. Ya dia ngajar bayanginnya bahasanya keselamatan. Saya keselamatan. Alkitab. Di tengah anak-anak SMP. Iya, anak SMP, SMA. Dan itu retret yang ekspektasi mereka kemungkinan fun. Iya. Tapi mereka masuk malah belajar. Gitu. Ngomongin Alkitab keselamatan. Nah, akhirnya di situ kita ngelihat Om. Jadi di situ kita ngelihat nyata waktu sesi Q&A-nya. Nah, jadi memang pas udah sesi belajarnya di situ vibes-nya tuh udah enak, udah serius. Pas Q&A, wah itu lebih ini lagi. Sampai saya simpen tuh Q&A-nya. Itu benar-benar kita kaget. Ini kok anak masih SMP SMA nanyanya udah bisa sekritis ini. Contoh dia nanya, kenapa? Mungkin agak konyol pertanyaan. Jadi contoh misalnya kenapa tulahnya harus air jadi darah? Kenapa harus ada katak? Terus yang lu jawab apa Kak? Yang kuda ya? Yang di Wahyu kan pedenggang kuda. Kenapa nggak gajah ya? Kenapa binatangnya harus kuda? Itu kan kayak itu kenapa nggak bisa pakai kesaksian hidup jawabnya? Kan ini masuk nih. Nanti masuk nih. Iya kayak gitu maksudnya kita kaget di situ. Terus dia nanya juga kenapa di mujizat itu ada di luar Kristen. Jadi di luar lain tuh ada mujizat juga gitu. Istilahnya dia tahu, saya tahu jawabannya. Pertanyaan itu mengarah kalau emang Yesus Tuhan kenapa yang lain bisa bikin mujizat kan? Benar. Saya kayak gitu. Dan itu kan dari situ saya inilah urgensinya sebenarnya. Di tengah anak-anak yang ini lagi generasi alpha lebih parah lagi otaknya pasti kan. Iya sih benar. Iya kan di mana kita nih waktu kita SMP SMA mungkin kita nggak kepikiran nanya kayak gitu. Dan bayangin kalau kalian itu nggak belajar, nggak dimuridkan, lu mau jawab apa gitu kan? Belum jadi pelaku dulu nih Om. Belum jadi murid, terus sosokan memuridkan nih. Apalagi waktu Q&A misalkan di hampir 100 orang. Sorry guys, gue masih jawab. Guys, tanya Google aja, tanya Google. Ujung-ujungnya pendeta kan manusia ya. Iya. Dan semua pertanyaan bisa kita jawab. Kita tampung dulu. Kita tampung dulu. Gitu itu. Dan itu saya lihat. Lu materi dari jam 7 ya? Dari jam 8 kurang. Setengah 8 sampai jam 11 malam. Gak bosen. Iya keren banget sih.
Mungkin one day kita undang Om juga. Iya, kita juga kaget-kaget ya. Kaget Om. Kok bisa ya gitu. Pada nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Serius. Ada yang harusnya udah izin Kak, aku 10:30 pulang ya gitu. Ada sampai jam 11. Sampai jam 11 stay. Gara-gara itu materi dan Q&A. Jadi kayak ada satu kekosongan di diri mereka yang nggak didapat di dalam gereja. Yang didapat di situ. Iya. Gitu. Karena memang generation Alpha, Gen Z itu generasi yang memang untuk di era digital ini kan mereka dapat informasi banyak banget. Bener Om. Iya. Kalau kayak generasi saya, generasi Yon, kita juga, generasi lu mau ikutan gue juga. Kan generasi kayak gue gitu kan informasinya waktu itu cuma dari orang tua. Benar. Iya. Televisi cuma satu, TVRI. Iya. Hiburannya SA, FARI, Safari. Tuh tanya sama Om Risa Solihin tuh sama Om Arik. Ya kan itu informasinya cuma satu gitu. Nah sekarang berapa banyak TV digital, YouTube segala macam. Informasi kan banyak gitu. Sehingga akan kebutuhan akan jawaban-jawaban yang tadi menyangkut soal keselamatan segala macam itu pasti besar banget. Coba bayangin kalau kita nggak dimuridkan dengan benar. Itu Om. Terus mau kemana generasi itu ini? Poinnya. Iya kan? Itu poinnya gitu. Oke. Belum lagi maaf ya mungkin gereja pun yang saya lihat. Karena saya ya agak main lah sosial media walaupun nggak banyak. Kadang di feed saya di Instagram itu muncul sponsor gereja-gereja yang pakai sponsor. Oh gitu. Gereja-gereja yang pakai iklan. Oh iklan. Jadi gerejanya tuh mengiklankan ibadahnya. Gitu ya menurut saya. Ya saya nggak tahu ya secara etika Kristen apakah. Saya nggak bisa bilang itu salah juga Om ya. Gitu. Cuma maksud saya gereja pun akhirnya jadi bersaing sekarang. Gereja pun jadi menurut saya jadi kayak industri. Saling bersaing, saling eksistensinya dikeluarin. Bahkan ada satu konser waktu itu, konser rohani yang dijual itu bukan hadirat Tuhan, bukan Yesusnya yang ditampilkan, tapi lightingnya. Serius. Jadi di promonya dia ya. Promonya mari nikmati lighting begini juga. Hah, ini konser rohani. Gitu loh. Jadi apakah kita sekarang kekristenan udah kehilangan kepenuhan kita gitu, tujuan makna dari Kristen dan gereja gitu. Maksudnya makanya pemuritan itu kan mengembalikan, menjadikan kita penuh dan utuh. Patuh, asik. Kan ada ajar nih, gue patuh. Tapi emang bener sih karena yang bersaing itu adalah bagaimana gereja ini harus bisa menegakkan value kerajaan Allah daripada value dunia. Karena inputannya itu udah banyak dari dunia. Kayak tadi banyak kan yang kita ngomong di podcast sebelumnya bahwa orang tuh udah mulai diajar dari TikTok, orang mulai diajar dari media sosial, yang dimana itu menjadi sebuah kebenaran. Benar. Kayak sekarang lah, kayak dulu banyak orang-orang yang pada akhirnya kenapa orang-orang pada ingin kaya? Karena yang dilihat itu ya hal-hal kayak gitu, gitu. Makanya sebenarnya kayak kita ini harus benar-benar kayak memuridkan untuk mengembalikan nilai kerajaan Allah kepada generasi muda. Itu. Dan aku juga nemuin itu banyak kejadian ya pasangan-pasangan muda, karena salah satu pelayanan yang dipercayakan adalah konseling pernikahan juga ya. Dan itu banyak banget pasangan-pasangan muda Gen Z ya yang mereka baru nikah itu perubahan perilaku itu cepet banget. Waktu awal-awalnya tuh lagi nice ini, banget nice banget. Aku mau dampingi dirimu gitu. Aku mau cintai kekurangan. Iya, begitu ada satu kejadian yang kelihatannya itu kejadian tuh nggak terlalu penting banget, tapi buat mereka itu mukul, berubah. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati. Berubah cepat banget gitu. Kenapa? Karena itu tadi salah satu informasi-informasi yang mereka terima, pergaulan. Udah, lu laki lu kayak begitu, udah tinggalin segala macam gitu. Nih gue kenalin lagi nih. Gue kenalin lagi gitu. Cepat banget sudah gitu lewat sosial media kan, untuk interaksi sekarang gampang banget. Benar. Nah jadi kalau kita nggak punya passion untuk memuridkan, dan kita juga nggak menyadari tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang dimana itu adalah kebutuhan daripada warga gereja yang memang harus dipenuhi, terlibas. Gitu.
Makanya kita juga sebagai pemimpin-pemimpin ini, sebagai yang dipercaya harus mau repot. Betul. Repot. Repot itu artinya rejoice, sukacita. Iya dong. Karena kita tahu tujuannya memuridkan ini untuk apa. Benar. Harus sukacita. Kemudian enthusiasm, antusias. Iya kan? Masih antusias dong, memang tantangan masih ada. Tapi itu tadi, kalau kita doanya benar, antusias kan dari entheos kan, di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhannya benar, pasti nggak akan bosan. Ya kan? Kemudian P-nya persistence. Ya terus pasti ada kegigihan. Makanya jangan sendirian. Lu jangan sendirian, no. Kita berempat nih misalnya gitu kan. Kita bisa aja lemah kan. Nanti Billy kasih semangat gitu kan. Terus kemudian obedience. Taat aja sama Tuhan. Ya itu semua proses diakhiri dengan thankfulness. Nah, kerepotan kita itu menunjukkan hasil yang akan kita capai. Iya dong. Lu akan beda, no, sama Nando. Kalau yang mau datang nih di podcast ini, presiden. Repotnya masih beda. Lu juga pasti repot gitu kan. Repot habis gitu kan. Itu beda kerepotannya yang datang presiden sama yang datang seorang seperti kita ini gitu. Jadi harus mau repot. Wow. Kena terus sih punchline-nya nih. Punchline-nya nih bagus Om Monty. Repot. Istilahnya di hook kanan, hook kiri. Mama Mia ada lagi. Ada ajar. Wah ini ada repot. Patuh. Berarti ini repot rohani ya. Repot rohani. Rejoice, jalan dengan sukacita, enthusiasm, persistent, obedience, faithfulness. Saya mengucap syukur. Jadi kok nanti benar. Wow. Nah mungkin untuk terakhir nih, pemuritan seperti apa sih Om yang kita harus lakuin sebagai orang-orang gereja, apalagi orang-orang yang dipercayakan di full timer atau percayakan jadi pengerja, menjadi pemimpin, kayak gimana sih yang kita harus lakuin? Bill juga akan jawab. Seperti tadi yang saya sampaikan itu adalah lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan dalam pemuritan itu, yaitu dengan kita ajar tadi kan, ada kasih yang tulus, gitu, kepercayaan yang tulus, ya kan. Jadi ketika kita muridkan itu dasarnya itu adalah ketulusan. Tapi sama-sama bertujuan untuk menjadi pelaku firman. Benar. Ya kan? Dan komitmen rekat dengan nilai dan doktrin. Kan kita bicara full timer gereja kan. Berarti kita harus sepakat nih dengan nilai-nilai kita, dengan doktrin kita. Ya. Dan lakukanlah dengan diskon. Disiplin dan konsisten. Gue udah mikir diskon harga loh. Karena ini penuh banget ini ya. result never betray effort and prayers. Iya kan? Dengan doa dan usaha terus pasti berhasil. Gitu. Ambil. Setuju sama Om Monty. Intinya memang kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan ya, pertama pasti dia mengajar tentang etika Kristen. Ya kan, tentang apa yang baik, apa yang do and don'ts. Ya kan. Dan kedua dia ngajarin ke kita tentang logika Kristen. Ya, bicara soal yang benar dan yang salah, doktrin yang mana yang benar, yang salah. Contohnya kayak dia menggenapi Taurat. Ya kan, misalnya mata ganti mata dia rubah tuh. Ya kan, barang siapa yang membenci saudaranya, lo harus mengampuni orang yang bersalah sama lo. Itu kan yang nggak ada di hukum Taurat dulu kan, istilahnya kayak gitu. Dan itu dia ubah. Dan yang terakhir itu ya soal apa yang Yesus lakukan ya kita lakukan. Amin. Keteladanan. Jadi 3 hal itu yang menurut gue ya udah itu yang harus kita lakukan. Makanya oleh sebab itu bagi hidup tapi bagi materi juga betul. Bagi hidup, bagi materi ya. Bagi hidup, dan kalau gue note mungkin dari Om Monty kita harus tulus, dan yang terakhir dari Bill itu keteladanan. Berarti berbicara seorang pengajar atau seorang mau memuridkan orang. Berarti ada orang-orang yang pelaku firman dan orang yang tulus Om ya. Tulus. Sehingga ketulusan itu orang bisa, ini anak tulus nih. Jadi dia bisa mau dimuridkan dan akhirnya suka cita gitu Om ya.
Nah, mungkin terakhir saya akan tutup bahwa dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan dilakukannya bagi orang Israel. Nah, 11 ini yang jadi not saya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Ternyata tanpa pemuritan akan ada pembiaran. Dan pembiaran itu akan terjadi kesesatan. Oke. Nggak mau disingkat juga. Tapi kalau bicara pembiaran itu ya sebetulnya ini sedikit agak keluar. Di Indonesia mengabaikan anak itu ada undang-undangnya. Jadi pengabaian anak, jadi anak tuh diabaikan misalnya nggak dikasih pendidikan yang cukup padahal orang tuanya mampu. Nggak dirawat. Gizi juga nggak diperhatikan. Itu ada undang-undangnya bisa pelanggaran hukum. Gitu. Pengabaian, pembiaran juga. Hati-hati tuh, kita nggak boleh mengabaikan. Oke, thank you banget hari ini ngomongannya daging banget nih, daging penuh. Thank you, insightful ya, insightful. Thank you banget. Teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless guys.